Di-unmute dulu ya Pak Dres. Selamat malam, bolo-bolonya manis. Kita ketemu lagi di seri yang ke-5 dengan Jimmy Jeffrey dengan Gracia Pilo. Di seri ini, selain Pak Jimmy Jeffrey akan menguraikan tentang Yesaya 21 lebih dalam, saya akan memaparkan, membongkar David Benyamin Keldani yang bukunya dijadikan rujukan Muhammad Ali saat berapologetika menanggapi postingan-postingan kami. Saya sudah tahu lama buku ini, tapi saya tidak tertarik membacanya secara teliti. Karena begitu saya baca ini, kebohongan dan bombastisnya penutipuan dan kesalahan-kesalahan yang segudang ada di buku itu membuat saya malas membaca buku ini. Jadi begitu saya tahu Menahem Ali demi membantah kita menggunakan buku itu, wah langsung saya bersukacita. David Benyamin Keldani itu adalah suatu buku yang diterbitkan di Indonesia beberapa saat yang lalu. Itu buku yang penuh dengan kebohongan dan tulisan-tulisannya banyak hal yang salah fatal, salah memalukan. Yang menarik, buku yang penuh dengan tipu muslihat dan kebohongan dan kesalahan-kesalahan fatal dalam bahasa Ibrani, kesalahan-kesalahan fatal dalam bahasa Yunani, dan berbagai macam segudang banyak sekali kesalahan fatal yang memalukan ini dijadikan rujukan oleh Muhammad Ali, dosen UNER atau yang nama bekennya, nama emailnya Menahem Ali. Saya jadi heran, loh, kok sekarang Menahem Ali downgrade? Biasanya menggunakan data yang berotoritas, kok sekarang menggunakan rujukan yang rongsokan? Saya ketawa menggelikan. Benyamin Keldani ini dipromosikan oleh banyak sekali channel-channel muslim, di bukunya, di grup-grup muslim dan mu'alaf. Dia dipromosikan sebagai mantan uskup Katolik Roma dari Gereja Katolik Roma Ritus Timur, Uniat Kaldea. Itu bohong yang sangat memalukan. Tapi yang bohong-bohong semacam ini yang begitu bombastis, ini yang sangat digemari oleh kalangan muslim dan kelompok-kelompok organisasi mu'alaf. Ini kalau saya menggunakan bahasa biar tuh hoax itu sampai kayak memuntah gitu loh. Karena betapa mengerikan dan menjijikkan kebohongan yang dilakukan oleh penerbit-penerbit muslim dan publikasi yang beredar di kelompok-kelompok polemikus muslim. Saya punya dua bukunya ini. Yang sebelah kiri murah, 50.000 soft cover. Dia cuma tertulis Profesor David Benyamin Keldani. Hanya dibilang pendeta. Tapi saya juga punya yang hardcover, saya beli. Harganya lebih mahal, enggak 50, ini sekitar 80.000. Kenapa saya beli dua buku yang isinya sama, hanya satu soft cover dan yang satu hardcover? Yang di hardcover ini, dia tulis gelarnya yang menggelikan. Profesor Reference David Benyamin Keldani B.D. Bachelor Degree. Hanya demi mendapatkan tulisan ini, saya beli dua-duanya. Kalau ngomong tentang isinya, ya dua buku ini sama. Tapi sebagai seorang apologet dan pengumpul dokumen, maka dua buku yang sama isinya, namun yang satu tidak menunjukkan tulisan BD, Bachelor Degree, yang satu hardcover lebih mahal saya beli, karena ada gelarnya dia, Bachelor Degree, tertulis, ini saya beli. Oke. Pertama, di dalam bukunya itu ditulis, tahun 1888, Bapak Romo Benyamin kembali lagi ke Persia. Kemudian di kampung halamannya di Dagala,
Ia membuka sekolah gratis. Tahun berikutnya, tahun 1889, Bapak Benyamin Keldani dikirim oleh otoritas-otoritas gereja untuk memimpin keuskupan Salmas. Dia dikirim untuk jadi apa? Pemimpin di keuskupan Salmas. Ini menggelikan. Ada konflik dan sebagainya macam kalimat-kalimat berikutnya. Yang jadi masalah, apakah benar dia pernah memimpin keuskupan di Salmas? Gereja Katolik memberikan bantahan. Nama uskup di tahun 1889, maaf harus diganti keliru. Di 1889 itu bukan Benyamin Keldani. Karena nama uskup itu tercatat di buku. Dan uskupnya dapat sertifikat. Tidak ada uskup di Salmas tahun sekian yang bernama Benyamin Keldani. Yang ada, uskup periode 1890 sampai 1918 itu namanya Thomas Ado, itu uskup Urmia. Kalau uskup Salmas di periode 1894 sampai 1915, Ishak Kodabake. Tidak ada, karena semua daftar uskup itu tercatat di dalam buku. Ini sumbernya, Katolik memberikan data. Di dalam Ritzler, Remigium and Firminum Severin, Hierarchia Catholica Medil, et Recensi Rois, EV, volume 9, Padua Masagiro di Santa Antonia. Tidak ada nama uskup Katolik dari Katolik Ritus Timur Yuniat Kaldea yang bernama Benyamin Kaldani. Ada uskup tapi namanya orang lain. Ini penipuan. Gereja Katolik sudah memberikan bantahan. Ini loh daftar uskup kami. Nih, faktanya Benyamin Keldani lahir 1867. Di dalam buku di kata pengantar buku yang saya beli itu, dia diangkat menjadi Romo tahun 1892. 25 tahun. Dia keluar dari gereja Katolik umur 33 tahun. Tahun 1900. Pertanyaannya, kalau dia jadi pendeta di sini, fraternya kapan? Kedua, setelah kamu jadi frater, kamu jadi imam, anggaplah ini benar. Pertanyaannya, dari imam biasa, imam paroki, sampai jadi uskup itu tahun berapa? Umur berapa? Benyamin Keldani yang di dalam kata pengantarnya itu umur 25 tahun sudah jadi imam paroki. Lah jadi uskupnya tahun berapa? Umur berapa? Menggelikan sekali. Berarti kalau kita menggunakan logika keterangan dari kata pengantar buku yang saya beli ini, buku yang menjijikan, penuh kebohongan, pasti dia sudah jadi uskup sebelum tahun 30, sekitar usia 30 sampai 29 sudah jadi uskup. Menggelikan sekali. Nggak pernah ada uskup seusia itu. Ini, di dalam bukunya dibilang dia profesor. Coba kita lihat ya. Dia profesor, guru besar Katolik, teolog Katolik, profesor, pokok bombastis banget. Dia profesor. Tapi yang menggelikan, di dalam kata pengantarnya, ini menunjukkan ini orang bodoh yang berusaha membuat kebohongan, tapi karena bodoh, dia tidak tahu kebohongan yang dia buat di dalam buku yang diedarkan ini mempermalukan dirinya sendiri. Ini loh. Satu-satunya riwayat pengajar yang pernah dilakukan oleh Keldani, dia hanya pernah tercatat sebagai staf pengajar tahun 1886 sampai 1889. Dia mengajar di sekolah Archbishop of Canterbury Missions for Assyrian Historian Christian di Urmia. Kalau dia ngajar selama 3 tahun,
di tahun 1886 sampai 1889, artinya dia mengajar umur 19 sampai 22. Perhatikan, dia lahir 1867. 1886, kan umur 19 tahun. Dia mengajar tercatat hanya 3 tahun mengajar di usia rentang antara umur 19 tahun sampai 22 tahun. Terus kapan dia S2? Kapan dia S3? Bachelor degree itu artinya strata 1, sarjana tingkat pertama. Anda nggak lihat tadi? Ini loh, BD. BD itu singkatannya Bachelor degree. Dia hanya sarjana tingkat 1, strata 1. Kalau dia jurusan hukum ya SH, sarjana hukum. Kalau dia jurusannya bahasa ya sarjana sastra SS. Bagaimana mungkin seorang yang hanya S1 dalam usia yang sangat-sangat muda bisa mencapai gelar profesor dan guru besar? Mbok ya otaknya tuh dipakai. Jadi oleh karena itu saya beli dua-dua buku ini karena publikasi bombastis, uskup jadi mualaf, profesor Katolik, guru besar Katolik, teolog Katolik jadi mualaf. Karena begitu bombastisnya dan banyak kekeliruannya, bukunya ini semua saya beli. Ini loh, yang tahu gelar-gelar internasional, dia paham ini menggelikan banget. Tidak mungkin seorang bergelar bachelor degree hanya dalam waktu 2-3 tahun bisa langsung menjadi profesor. Mustahil. Mustahil. Dia tidak boleh bergelar bachelor degree, tapi harus graduate degree. Harus PhD di belakangnya sebelum masuk profesor. Sebelum dia profesor harus PhD dulu. Ini loh. Jadi, buku yang satu, dia nggak sadar melakukan kesalahan fatal, menulis lengkap gelarnya. Profesor Reference David Benjamin Kaldani, Bachelor Degree. S1. Menggelikan. Tapi buku yang soft cover mungkin dia pinter. Dia sadar kalau gelarnya ditulis apa adanya, itu memalukan dan menunjukkan kebodohan dan kepalsuan. Sehingga di yang versi soft cover, gelar BD-nya, Bachelor Degree dihapus. Menggelikan. Menggelikan banget. Terus kesalahan sekali. Dia dipromosikan oleh siapapun termasuk Menahem Ali, di situs-situs fil Islam, bahkan di Wikipedia sudah ada. Pakar bahasa Ibrani, uskup Katolik, guru besar, teolog Katolik ternama, pakar bahasa Ibrani, pasar bahasa Yunani. Dengan berbagai macam promosi bombastisnya, begitu saya baca buku ini, dulu, saya langsung tutup separuh, ini buku sampah ini. Buku bahasa Jawanya, buku telek kucing. Buku yang memalukan, menjijikan. Begitu saya baca kajiannya tentang Hemdad. Hemdad itu di Hagai 2 pasal 8. Saya langsung tutup buku ini bukunya pembohong. Dia tidak bisa baca Ibrani karena Hemdad tidak ada akhiran H. Dia menggunakan taf, akhirannya T. Nah, begitu saya baca kajian bahasa Ibraninya, huruf awalnya Hemdad, KH, dibaca H. Akhiran T, dia bilang H. Wah, aku bilang ini pembohong ini. Tidak ada huruf H. Nanti Anda saya buktikan di dalam teks Alkitab. Saya sebagai pengantar saya katakan, kata Hemdad di dalam Hagai pasal 2 ayat 8, tidak ada huruf H Ibrani, tidak ada huruf H. Yang ada KH, meskipun bunyinya hampir sama, H dengan H. Tapi tetap beda. KH dengan H itu berbeda. Dan tidak ada akhiran H. Yang ada taf, tidak ada akhiran hi, he. T akhirannya bukan H. Kemudian di dalam kajiannya tentang Hemdad, dia memaksakan kaidah Arab tentang tak marbuto. Dia dengan bodohnya mengatakan akhiran H di belakang kalimat
itu mirip bahasa Arab yang dapat dibaca T. Loh, akhiran H di akhir kata yang dapat dibaca T itu hanya ada di dalam bahasa Arab yang namanya tak marbutah. Nah, begitu saya baca bukunya tentang kebodohan dan menggelikan sekali kekeliruannya Benjamin Keldani ini, buku ini saya tutup, bahkan saya lempar, saya tendang buku ini. Ini buku yang menjijikkan. Coba Anda lihat. Ini halaman 37. Dia dengan PD-nya dia katakan teksnya berbunyi Feyafu himdat. Padahal kata Feyafu ini tidak ada, kata himdat itu tidak ada. Tidak ada kata H, huruf H, dan TH, tidak ada. Feyahu himdat kol hagoyim. Nanti saya akan tunjukkan bahasa aslinya. Nah, seperti itu bunyinya. Kemudian dengan PD-nya, dalam artiku dengan PD di dalam kebohongan dan kebodohannya, dia mengatakan akhiran hi ini mungkin terjemahnya kurang tepat. Mungkin HE. Akhiran he. Dalam bahasa Yahudi, sebagaimana dalam bahasa Arab, disamakan dalam tata bahasa Arab, diubah menjadi TH atau T apabila dalam kasus genitif. Jadi kata himdah atau himda berasal dari kata bahasa Yahudi atau malah Aramia yang tidak dipakai lagi yaitu HMD yang diucapkan Hamad, artinya keinginan, kerinduan, selera, nafsu yang besar atau birahi, libido. Perhatikan kalimat ini. Akhiran he bisa berubah dibaca T sama TH. Ini tidak berlaku di dalam bahasa Ibrani. Ini hanya ada di dalam bahasa Arab. Ini tak marbutah. Dia menerangkan dengan cara yang menggelikan dan menjijikkan, berusaha menerangkan kalimat di dalam Hagai 2 ayat 8, Hamdat. Dia membayangkan Hamdat itu huruf akhirnya bukan T tapi H yang dibaca T seperti tak marbutah. Begitu saya baca buku ini, jijikkan, ini penipu pembohong. Ini loh bahasa aslinya. Wehir asti et kol hagoyim. Mana ada Feyahu? Tidak ada kata Feyahu di sini. Vehir asti et kol hagoyim. Mana ada kata Feyahu? Ubau kaha hemdat. Ini T, bukan H yang dibaca T. Tidak pernah ada di dalam tata bahasa Ibrani akhiran H dibaca T. Tidak ada. Yang ada kalau di belakangnya he, hanya tidak dibaca. Contoh tameh. Tameh itu kan ada hanya di belakang. Itu bentuknya tame. Kalau suatu kata berakhiran he, rata-rata hanya nggak dibaca. Dibaca pelan atau hilang sama sekali. Perhatikan, ini KH. Dia tulis H. Di kata yang terakhir ini T. Dia ngotot itu H yang dapat dibaca T. Disamakan dengan tata bahasa Arab tak marbutah. Ini kan menggelikan banget. Feyahu himhatul kaib. Di mana ada kata Feyahu? Tidak ada di sini. Ini menunjukkan bahwa Benyamin Keldani pembohong, penipu, mu'alaf menjijikkan yang ngaku-ngaku bahasa Ibrani dan disebarluaskan oleh kelompok-kelompok polemikus muslim. Ini mu'alaf menjijikkan ini. Yang ada Wehir asti et kol hagoyim. Mana Feyahu? Mana Feyahu? Feyahu ini bahasa apa coba? Yafu. Mengerikan sekali. Uba'u hemdat. Tidak ada himdat. Tidak ada H di sini. Ini KH. Jadi perhatikan ya. KH itu berbeda dengan H. Ini het, ini he. Ini KH, ini H. Sama seperti ini H, ini ho. H sama ho ini berbeda. Bunyinya rada-rada mirip, tapi berbeda. Kalau ini disama-samakan, ini menunjukkan bahwa memang Profesor Benyamin Keldani, itu namanya profesor yang gila nih. Masa hemdat dibilang himdat? Pak Profesor yang dikutip oleh Menahim Ali, apa Anda tidak bisa membedakan mana KH,
dengan Manaha, kok yang seperti ini, kesalahan fatal yang tidak mungkin dilakukan seorang yang pakar bahasa Ibrani, yang menggelikan, yang seperti ini yang dikutip oleh Menahem Ali dan dipublikasikan di dalam postingannya. Pamornya Menahem Ali turun di mata saya. Dia menjadi sesuatu yang menggelikan sekali. Jadi tidak ada kata Yahu dan tidak ada kata himdat. Bohong. Kemudian akhiran hi yang dibaca T ini itu tak marbuto, tidak ada konsep tak marbuto di dalam grammar bahasa Ibrani. Ya, akhirannya taf T, bukan he. He di dalam bahasa Ibrani cenderung di akhir kata cenderung dibaca lirih atau tidak dibaca. Tidak pernah he huruf H Ibrani dibaca T seperti tak marbuto di dalam bahasa Arab. Jadi ini dulu waktu saya baca buku ini, bukunya tak lempar sama saya, tak tendang sambil saya maki-maki. Profesor pembohong, mu'alaf Gilani. Tapi saya nggak tahu kalau dampaknya itu ternyata menjadi sukacita dan kegemaran kelompok-kelompok mu'alaf untuk menjaring orang-orang Muslim, orang-orang Kristen yang ingin diislamkan dengan menunjukkan, wah, guru besar Katolik, uskup Katolik, profesor Katolik menjadi mu'alaf. Nah, kalau orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa-bahasa Ibrani atau tidak melakukan cross-check kepada buku-buku silsilah para uskup yang diangkat oleh Roma Katolik, pasti dengan mudah mereka percaya dan mengikuti kebohongan dari publikasi buku yang saya tunjukkan tadi itu. Jadi, Hemdat itu dari kata Hemda, KHMDH. Bukan Muhammad, MHMMD. Beda ya. KHMDH. Kemdah. Bukan Muhammad. Ini beda sekali. Kalau dibandingkan antara bahasa Ibraninya dengan bahasa Arabnya. Ini sama kayak kebohongan-kebohongan mu'alaf yang dipromosikan bombastis. Berlebihan itu. Dan dia menikmati kebohongan yang dia sampaikan dan banyak orang yang menyanjungnya karena dia berbohong. Ini contohnya Dr. Kainama ini. Dia ngaku dokter S3 dari Israel. Dia ngaku belajar S3, strata 3, ngambil PhD di Bible Tanah, ini bukan tamak tapi tanah, Bible Tanah Study. Yang menarik, Bible Tanah Study di Haifa Israel, sampai tahun 2021 sekolahnya ini belum dibangun. Ini fakta. Bagi orang Muslim dan para mu'alaf, coba gunakan otak Anda untuk searching di internet, ada nggak nama sekolah university Bible Tanah Study Haifa Israel yang sudah membuka kelas untuk strata S3. Belum dibangun sekolahnya, tidak ada. Yang menarik, sekolahnya di 2021 belum dibangun, sampai hari ini belum dibangun, tetapi dia sudah lulus 10-20 tahun yang lalu. Menarik kan? Hebat banget, Dr. Kainama ini hebat banget. Dan kebohongannya ini dibela mati-matian oleh kelompok mu'alaf dan polemikus muslim. Sampai beberapa jam yang lalu, masih ada komen-komen di postingan saya waktu membahas Kainama yang membela Kainama dan menyanjung-nyanjung. Yang menarik, profesor lulusan S3 Israel di sekolah yang belum dibangun sampai hari ini, ternyata pada waktu ketemu sama saya di Masjid Gadang, Masjid Al-Falah, begitu saya tes baca bahasa Ibrani, dia seperti codot yang kelolotan kolang-kaling. Anda tahu codot? Codot makan kolang-kaling mungkin karena kebesaran terus kelolotan gitu. Dia bacanya kayak codot seperti itu. Nih, coba Anda dengarkan ya. Bagaimana seorang profesor S3 Bible Tanah Study Haifa yang sekolahnya belum dibangun membaca bahasa Ibrani. Ini saya di masjid, dengarkan ya.
ini bukan pertanyaan. Iya. Ini tes ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Pertama, si Kainama begitu saya tes suruh membaca bahasa Ibrani, dia mengelak. Ini bukan pertanyaan, kamu ngetes saya dong. Dia tidak mau membaca dan tidak mau meneruskan pengujian apakah bisa membaca apa enggak. Saya bilang loh, ya harus diuji lah. Orang kamu ngaku, kamu lulusan sana. Bayangkan kalau saya misalnya mengaku mantan ustadz, lulusan Madinah dan Mekah, terus saya bertobat menjadi Kristen, saya ceramah di gereja-gereja, disuruh baca Al-Quran, saya tidak bisa baca. Kamu bisa paham maksud saya? Coba dengarkan lagi rekaman ini. Bukan, tunggu sebentar Bu. Misalnya saya ada dulu. Nah, ini tadi dibuka pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya ceramah di gereja-gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya. Kalau saya disuruh baca Al-Quran kan nggak bisa. Anda bisa nangkep yang saya maksud? Ya. Nah, iya. Oh. Nah, ketika ini, ya baik. Ada begitu saya menolak Kainama tidak mau dites, tidak mau disuruh baca, saya menolak, tidak bisa, kamu harus baca. Karena kamu ngaku-ngaku dari Israel. Saya memberikan analogi tadi, misalnya saya mantan ustadz yang bertobat jadi Kristen, saya pernah sekolah di Madinah dan di Mekah, tapi saya tidak bisa baca Al-Quran. Kamu bisa paham apa yang saya maksud? Karena audiens setuju dengan saya, mau nggak mau dia harus membaca. Dan coba lihat, ini menggelikan. Seorang doktor lulusan Bible Tanah Haifa Israel yang sekolahnya sampai hari ini belum dibangun. Nih, seperti ini bacanya. Saya sekolah S2 teologi, saya belajar bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda baca keliru pun saya akan baik. Initiate. Isya Mah Mika. Bukan, itu bacanya rasaan. Lanjut. Rasaan Mika. Salah. Mah. Ini ada kamas. Kamas itu A. Ini kamas he. Bacanya mah. Baca lagi. Hafa. Salah. Bu. He wa alef. Bu. Benar, saya S1 teologi, istilahnya S2 teologi, bahasa Ibrani untuk orang Kristen di sekolah teologi itu kayak Anda baca bahasa Arab di pesantren. Lanjut. Nah, kalau diserahkan itu gimana sih? Ya kan memang ini tertulis itu Anda bacanya. Ini tidak ada baca, sama seperti alif fatah kisah. Maaf, tadi saya tinggal, saya ke kamar mandi. Sudah dengar semua? Seorang dokter lulusan Bible Tanah Study yang sekolahnya belum dibangun, perasaan dia baca Isa sampai digayu-gayu sama si Panse ini. Ya, seperti itulah. Tapi memang orang Muslim itu suka memberikan suatu gelar yang berlebihan, yang bombastis, yang tidak jujur kemana-mana hanya untuk menarik supaya banyak orang tertarik dan ikut menjadi mu'alaf. Coba lihat, profesor dari Haifa Israel yang sekolahnya belum dibangun sampai hari ini saja jadi mu'alaf. Masa kamu nggak mau jadi mu'alaf? Kira-kira begitulah. Sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi saking banyaknya saya akan pecah, saya akan uraikan besok lagi, minggu depan. Saya serahkan sesi berikut ini kepada Pak Jimmy Jeffrey. Saking banyaknya sampai saya harus pecah menjadi beberapa bagian. Moderator.
Silakan Pak Jimmy. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu. Tolong diingatkan ya kalau share screen-nya nggak jalan. Baik, Pak. Oke, sudah muncul ya. Ya, lanjut. Mantap, Pak. Sip. Baik, kita akan mulai pembahasannya dan sebelum lanjut pada topik tentang hijrahnya sang penunggang unta, saya sedikit update diskusi seputar Arab yang memang kita sudah tidak bahas khusus lagi, tetapi Ali dalam presentasi terakhir dia mencoba mengulas tulisan dari Munim Siri lewat bukunya Rekonstruksi Islam Historis, secara khusus mengenai Arab. Nah, saya akan menanggapi karena dalam presentasi dia menanggapi poin yang saya angkat pada minggu lalu tentang data-data terbaru yang saya sampaikan, khususnya tulisan dari Diodorus. Nah, tetapi yang menarik dalam diskusi dia, presentasi dia, ada hal yang saya anggap itu semacam pernyataan baru atau mungkin pendekatan baru, yaitu Ali sependapat dengan Munim Siri bahwa Arab itu bukan etnik, jadi bukan etnik. Dan juga menguraikan tentang berbagai variasi kajian etimologis kata Arab. Dia, kalau nggak salah dia merujuk referensi dari Kamus Akadian tentang kata Arabu, seperti itu. Jadi saya melihat ada sedikit perubahan pendekatan Munim Ali dalam studi diskusi seputar Arab ini, yang sebenarnya apa yang dia sampaikan sebagaimana senada dengan Munim Siri itu sudah jadi poin utama saya dalam diskusi beberapa waktu yang lalu, bahwa memang Arab itu tidak terkait dengan etnik. Saya sudah memaparkan data-data tentang silsilah yang kita tidak menjumpai nama Arab dalam daftar silsilah, berbeda dengan nama-nama bangsa lainnya. Dan memang dalam kajian Scholar tidak ada hubungan antar Arab dan Ismail dalam pengertian kata Arab tidak kognet dengan kata Ismail. Bahkan dalam kajian etimologis itu tidak ada keterkaitannya dengan Ismail. Ada beberapa scholar yang saya jadi rujukan seperti Israel Ipal, Jan Retso, Ernst Knauf, dan beberapa scholar lainnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikut, Ali mengangkat tentang data dari tradisi Islam awal mengenai makna kata Arab yang berbeda. Jadi Ali sudah mulai mengangkat masalah itu dengan menyatakan dari tradisi Islam awal bahwa keturunan Ismail itu disebut Arab Mustaribah. Yang sebenarnya maknanya itu Arab yang diarabkan, jadi bukan pure Arab. Kalau pure Arab itu menurut tradisi Islam awal adalah keturunan Katan atau Joktan, disebut Arab Ariba. Nah, kemudian walaupun begitu, Ali tetap melihat keistimewaan Ismail, keturunan Ismail sebagai Arab. Nah, pada waktu sesi tanya jawab, ada yang menanyakan tentang perbandingan dengan dalam jawabannya Ali membuat perbandingan dengan Ibrani dan Israel. Nah, ini menarik. Jadi dari jawaban itu Ali mengatakan bahwa Israel itu bukan native Ibrani. Jadi dalam pengertian Ibrani itu adalah bangsa tersendiri yang diantaranya adalah Israel. Tetapi yang menariknya justru Israel Ibrani itu disematkan kepada keturunan Israel. Nah, ini yang diangkat. Nah, artinya dengan dia membuat analogi seperti itu, yang dia samakan demikian juga keturunan Ismail,
disebut Arab, maka poin yang kita bisa dapat sebagaimana kaitan Ibrani dan Israel, bahwa Israel adalah orang Ibrani, tetapi Ibrani belum tentu orang Israel. Nah, poin ini tentu sejajar jika diterapkan pada Arab dan keturunan Ismail, bahwa keturunan Ismail adalah Arab dan Arab belum tentu hanya keturunan Ismail. Saya kira itu konsekuensi dengan dia mengambil perbandingan Ibrani dan Israel. Itu konsekuensi logis. Kemudian terakhir dia mencoba menanggapi ekstra data yang saya sampaikan minggu lalu tentang nama-nama suku yang disebut Diodorus. Dia melacak data-data itu dan beranggapan bahwa suku-suku itu adalah tetap keturunan Ismail. Nah, kita akan lihat seperti apa datanya. Dalam bukunya yang ketiga, tulisan Diodorus dalam bibliotek, dalam bukunya, daftar nama-nama seperti Nabatean, Debai, Alilei, Gasandi, Karba, Tabudeni, dan Sabayan. Nabatean is okay, Ismaili. Nah, yang menarik, Debai, Alilei, Gasandi, Karba, itu menurut Ali dari beberapa dari rujukan yang dia ambil, yang sama juga referensinya dengan kutipan dari saya, bahwa suku-suku Debai, Alia, Gasani, Karba itu adalah bagian dari suku Har tribe, yang menurutnya adalah keturunan Ismail. Nah, tetapi dalam tradisi Islam justru berpendapat lain, katanya. Tetapi kalau dicermati, Ali tidak menyinggung nama suku Tabudeni dan Sabayan. Nah, ini jadi PR bagi Imam Ali untuk menjelaskan tentang siapa suku Tabudeni. Apakah dia sama dengan suku atau Bani Tabud dalam Quran? Kalau sama, berarti eksistensi suku ini justru sudah ada sebelum Ismail. Dan kemudian yang sangat jelas sebenarnya Sabayan. Sabayan itu dalam tulisan Diodorus itu ditegaskan itu dalam pasal 4 ayat 1-nya, Sabayan who are the most numerous of the tribes of the Arabia. Suku yang utama di Arabian, tepatnya di bagian selatan, kalau utara suku utama Nabatean. Ali tidak singgung Sabayan. Padahal jelas Sabayan dari data biblikal itu keturunan Yoksan atau Kus. Jadi dua nama ini yang ada nama anaknya Seba dan Dedan, baik Yoksan atau Kus. Jadi Sabayan jelas bukan keturunan Ismail. Dan dalam data Diodorus disebut sebagai suku-suku Arab. Jadi sebenarnya dengan data ini sekaligus mementahkan upaya Imam Ali melokalisir bahwa suku-suku Arab hanya eksklusif keturunan Ismail. Jadi data ini sangat clear mementahkan pendapat tersebut. Nah, mengenai hab tadi, saya coba lihat ternyata dari sumber Islam sendiri beranggapan bahwa suku Hab itu adalah keturunan dari Katan. Nah, ini menarik. Kalau menurut Ali dengan menunjukkan Western Scholar, Hab tribe itu adalah keturunan Ismail. Tetapi dari sumber Islam sendiri justru merujuk pada keturunan Katan. Nah, silakan Ali memilih rujukan mana yang jadi poin dia. Dan terakhir untuk masalah Arab ini, mengenai kata Debai dan Mekah, Ali mengutip rujukan dalam Dictionary of Greek and Roman Biography William Smith yang menuliskan tentang Debai terletak di utara Mekah. Lalu Ali dengan yakinkan menegaskan ini bukti eksistensi Mekah pada masa Diodorus tersebut.
Tetapi Ali sepertinya tidak jeli karena itu adalah tulisan dari William Smith yang sebenarnya ditulis dengan pendekatan historical present, kita pernah membahas yang lalu. Jadi Smith menjelaskan Debai itu berada di utara Mekah. Mekah ini dalam perspektif masa kini yang sudah dikenal. Tetapi bukan berarti pada masa Diodorus itu menyebut kata Mekah. Oke, jadi ini sebuah historical present. Nah, kalaupun tetap dianggap Mekah, maka ini jadi anakronistik karena term Mekah itu belum ada. Kalaupun ada disamakan dengan Makoraba. Ini poin yang sudah diangkat Menam Ali berulang-ulang dalam tulisan Ptolemeus. Nah, kalau dimaksudkan itu, maka yang di sini tertulis north of Makoraba, tetapi tulis Mekah. Jadi ini sebenarnya kata Mekah ini adalah pendekatan historical present dari William Smith yang menerangkan. Nah, kita lihat data primernya sebenarnya Diodorus. Ternyata Diodorus itu mengaitkan dengan lokasinya dengan Gunung Kabinus. Dan lebih jelasnya sebenarnya dalam tulisan Agarthacides, ini sebenarnya yang menjadi rujukan utama dari Diodorus dan Strabo. Agarthacides inilah menulis tentang kondisi geografik Arabia sepanjang pantai Arabia, dan di situ ditulis tentang keberadaan gunung yang disebut Kabinus. Nah, jadi Debai ini berada di dekat Gunung Kabinus. Jadi data ini ada, tidak ada Mekah dalam tulisan Diodorus atau Agarthacides. Oke, saya kira itu tambahan saja. Selanjutnya kita masuk pada materi utama tentang hijrahnya penunggang unta dan Kaldani Hoax. Nah, ini poin Ali. Pertama, ada kaitan dengan presentasi kita minggu lalu. Dalam pembahasan itu memang saya membuat tanggapan berdasarkan videonya tentang sang penunggang unta. Ternyata dalam video berikutnya tentang Nabi yang selamat dari pedang, dia mengangkat juga Yesaya 21 ayat 7 khususnya tentang Jerom. Nah, sehingga minggu lalu tidak sempat dibahas tentang Bapak Gereja Jerom. Jadi poin Menam Ali yang kita sudah bahas itu tentang tentang terjemahan literal dari Yesaya 21 ayat 7 yang menyebutkan tentang a rider on an ass dan a rider on camel. Itu terjemahan dari Lamsa yang sejajar juga dengan LXS Pesita juga dalam terjemahan literal lainnya. Kemudian dia mengangkat tentang Rambam, kita sudah bahas lalu, nanti kita overview singkat saja, dan Jerom. Kita akan bahas khusus tentang Jerom. Dan poin berikutnya, dia mengaitkan dengan Yesaya 21 ayat 14 sampai 17. Dia cuma tulis 14-17. Kenapa tidak ayat 13? Itu nanti kita lihat. Dan yang jadi rujukan utamanya, uraian dari tulisan Benjamin Kaldani yang sudah diulas tentang siapa Benjamin Kaldani itu oleh Pak Gratia. Ini overview saja, ringkasan yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa Yesaya 21 ayat 7 itu ada dua pendekatan, ada secara literal maupun dinamik. Kalau literal itu dari LXX Pesita yang merujuk pada kata tunggal, tetapi dalam terjemahan dinamis, termasuk versi Yudaisme sendiri, Jewish Publication Society, itu mengartikan pasukan unta, pasukan keledai. Nah, kita sudah bahas yang lalu, kalau kita lihat konteksnya, maka sebenarnya lebih cocok dia itu adalah pasukan unta dan keledai karena berbicara tentang peperangan. Dan itu dalam Herodotus menyebutkan tentang eksistensi pasukan unta dalam peperangan. Dan ingat, ini dalam genre puisi. Jadi dalam genre puisi, maka kata tunggal itu bisa mewakili jamak.
Demikian sebaliknya. Jadi kita tidak bisa harus artikan secara literal. Kemudian dalam Yesaya 21 ayat 7 itu konteksnya tentang kejatuhan Babel oleh Media dan Persia. Nah, maknanya ada dua. Kalau tetap mengacu pada kata plural, maka itu jelas pasukan unta dan pasukan keledai, bangsa Media dan Persia. Kalaupun juga kita secara literal itu mengartikan singular atau tunggal, jadi seorang penunggang unta dan seorang penunggang keledai, maka dari konteksnya itu lebih tepat digenapi kepada Raja Media dan Raja Persia. Jadi, kalaupun tetap pendekatan literal, sekali lagi tidak ada pemahaman nubuatan mesianik dalam Yesaya 21:7. Yang ada adalah nubuatan kejatuhan Babel oleh kerajaan Media dan Persia. Nah, dalam ulasan kita minggu lalu tentang Rambam yang ternyata kontradiksi dengan bagian lainnya, karena dalam bagian lainnya Rambam menyatakan tidak ada bukti satupun tentang eksistensi Islam, termasuk nubuatan Muhammad. Nah, ini tentu jadi kontradiksi dengan pernyataan Rambam sendiri. Dan yang memahami itu sebagai nubuatan mesianik sepertinya hanya Rambam, karena rabi-rabi lain seperti Rasi justru memahami nubuatan tentang kejatuhan Babel yang dilambangkan oleh keledai dan unta untuk bangsa Persia dan Media. Nah, sekarang kita lihat pembahasan baru. Menahem Ali mengangkat rujukan dari Jerome. Ini sudah berapa kali dia mengambil rujukan dari Bapak Gereja Jerome. Nah, ini kita akan bahas khusus tentang rujukannya dalam bukunya. Ini dalam buku berbahasa Latin yang dikutip oleh Menahem Ali, Commentarium in Isaium Prophetam Libri Duo de Viginti. Nah, saya coba artikan secara literal, jadi interdelineal satu persatu, apa yang dikutipnya. Nah, ini tertulis, Quae duos equites, artinya ada dua penunggang kuda. Accensorem asini, seorang penunggang keledai. Et accensorum cameli, dan seorang penunggang unta. Nah, ini yang paling kuncinya. Quos quidam interpretatus. Artinya, beberapa orang menafsirkan. Jadi ini kuncinya. Beberapa orang menafsirkan dia yang menunggang keledai itu menurut kitab Injil tentang nubuatan Zakaria. Apa poinnya? Ternyata ini bukan pendapat pribadi Jerome, tetapi dia hanya menyatakan, menuliskan beberapa orang. Jadi Jerome sendiri tidak yakin. Dia hanya mengatakan beberapa orang. Dan ini mungkin ada karena kata keledainya itu. Jadi kita harus hati-hati dalam mengambil referensi, kutipan, dan dari ini jadi terkuak. Ternyata bukan pendapat Jerome, tapi hanya menuliskan pendapat orang. Nah, bagaimana sebenarnya pendapat Jerome? Itu pendapat Jerome itu kita bisa lihat dalam bukunya di Commentatrium in Zachariah, Prophetam Libri Duo. Komentar tentang kitab Zakaria. Yang jelas pendapat Jerome sendiri. Bahwa itu adalah nubuatan berkaitan dengan Matius 21. Demikian juga sebaliknya. Dalam bukunya komentar atas kitab Matius menuliskan bahwa itu berkaitan dengan nubuatan Nabi Zakaria. Profeta Zakaria.
sama sekali tidak ada rujukan atau penyebutan terhadap Yesaya 21 ayat 7 dalam kedua buku lainnya ini. Jadi komentarnya di buku Sakaria, kitab Sakaria maupun di Matius. Jadi sekali lagi ini membuktikan bahwa Jerome tidak dalam posisi memahami Yesaya 21 ayat 7 adalah nubuatan Mesianik. Oke, saya kira sangat jelas ya untuk ini. Nah, kemudian masih sesama dengan dia, Bapak Gereja John Chrysostom menyatakan bahwa Yesaya 21:7 itu berkaitan dengan Persia yang dilambangkan keledai dan Media yang dilambangkan unta. Jadi bapak-bapak gereja yang ada, ini saya baru ambil John Chrysostom, tidak ada yang memahami itu nubuatan mesianik, termasuk Jerome sendiri. Oke, saya kira ini penting sekali, kita tidak bisa sembarang kutip tanpa melihat data dekatnya. Nah, kemudian kita masuk pembahasan tentang penunggang unta yang selamat, yang ini Ali mencoba mengaitkan Yesaya 21:7 dengan saya 21 ayat 13 sampai 17. Yang menariknya, saya nggak tahu sengaja atau tidak atau mungkin lupa, dia hanya mencantumkan Yesaya 21 ayat 14 sampai 17. Ayat 13 tidak dituliskan dalam presentasi dia. Justru ini penting karena ini menjadi subjudul dari perikop ini tentang ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Ini penting sekali karena dalam perikop itu, dalam pasal itu ada 3 sebenarnya ucapan ilahi kepada Babel, kepada Duma, dan kepada Arabia. Dan masing-masing walaupun satu pasal dia punya konteks yang berbeda, walaupun mungkin ada keterkaitannya. Jadi kita hati-hati untuk langsung mengaitkan, karena di sini bagaimana kaitannya, sedangkan di ayat 7 ini dianggap penunggang unta dan keledai, lalu di ayat 15 sang penunggang unta tersebut itu kemudian kalah melarikan diri. Ini apakah ada kaitannya? Saya kira tidak ada. Seperti itu. Nah, untuk pengertian itu dia Menam Ali mengutip Benyamin Keldani yang sudah dibahas oleh Pak Gratia. Apa yang ditulis dalam bukunya, ini buku terjemahan bahasa Indonesianya, mengutip tentang Yesaya 21 ayat 13 sampai 17. Nah, sini yang saya beri warna merah, jika semua keagungan Kedar akan runtuh dan jumlah para pemanah orang-orang perkasa dari anak-anak Kedar akan lenyap dalam setahun setelah orang itu melarikan diri dari pedang yang dihunus dan busur yang dilentur. Nah, kemudian dia kehausan dan melarikan diri dari pedang yang dihunus dan busur yang dilentur. Jadi pembacaan Keldani yang dikutip oleh Ali itu menempatkan perikop ini, pembacaan teks ini, itu dalam konteks abad ke-7. Jadi dalam konteks abad ke-7. Apakah seperti itu? Kita akan lihat. Sebelum kita bahas eksekusi ayatnya, kita lihat dulu peta situasinya. Kalau kita perhatikan, di sini ada Arabia, lalu ada tema Dedan, sini Babilonia, Persia, Media. Jadi nubuatan yang pertama itu terhadap Babel, itu berkaitan tentang kejatuhan Babel oleh Media dan Persia. Nah, kemudian Duma. Lalu selanjutnya Arabia, kejatuhan Arabia. Nah, ini tidak berarti harus dijatuhkan oleh Media Persia. Tetapi dari data sejarah justru dari Babilonia dengan 2 kali, yaitu lewat Nebukadnezar dan Nabonidus. Nanti kita akan lihat datanya. Selanjutnya kita coba lihat
konteks geografisnya. Penyebutan tema. Tema ini kita lihat petanya di sini ada tema. Ini adalah sebuah oasis yang dikaitkan dengan Duma. Di sini katakan dalam referensi ini from Tema via Duma to the Euphrates. Efrat daerah utara, sehingga jelas dari Tema ke Efrat melalui Duma. Jadi posisinya Duma seperti ini. Kemudian Dedan ini berada di bagian selatan dari Tema. Nah ini menariknya, bukan selatan ke Arabia Felix ya, yang misinterpretasi terhadap uraian Jerome, tapi selatan dari Tema. Dan Tema ini bukan Teman yang sejajar dengan Yaman, bukan. Tapi Teman yang dimaksud dalam tulisan Jerome itu adalah Tema, oasis Tema di sini. Dan bagian selatannya Dedan. Oke, ini konteks geografisnya. Nah, kita eksegesi ayatnya. Ternyata kita harus bagi, yaitu 13 sampai 15, nanti 16, 17 khusus untuk Kedar. 13, 14, dan 15 ini berkaitan. Nah, di sini dikatakan 14, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Nah, ini orang pelarian dari mana? Pelarian dari perang, di ayat 15. Nah, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Dedan, bukan Kedar. Walaupun berkaitan, tetapi dalam teks ini berkaitan dengan ayat 13. Makanya tidak bisa dihilangkan ayat 13. Jadi dikatakan, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Nah, selanjutnya ayat 14 merujuk penduduk Tema, dan ayat 15 tentang orang yang melarikan, yaitu Dedan yang melarikan. Nah, apa maknanya sebenarnya? Maknanya ini tentang, nah ini di sini ada commentary dari Cambridge Bible. Ini tentang simbol, the vision symbols a great distraction within a short time of nomadic Arab. Jadi sebenarnya simbol tentang kehancuran suku-suku nomaden atau suku-suku Arab, termasuk Dedan. Dedan ini termasuk Arab, walaupun dia bukan keturunan Ismail. Jadi konteksnya tentang kejatuhan Arabia. Jadi dilambangkan salah satu Dedan. Dedan ini yang melarikan diri dan ditolong oleh penduduk Tema. Jadi seperti itu ya makna sebenarnya. Jadi tidak terkait dengan masa di abad ke-7. Sangat jauh. Nah, sekarang kita lihat lebih detail tentang konteks historisnya. Konteks historisnya, ini saya coba lihat datanya dari data-data historis berdasarkan berbagai inskripsi tentang penyerbuan terhadap Dedan dan suku-suku Arab lainnya. Ini dalam Digital Archive for the Study Pre-Islamic Arabian Inscription. Ini tentang lokasi Dedan. Jadi Dedan ini di revisi terakhir, the site of city of Dedan is that now known as Al-Ula. Jadi Al-Ula ini nama saat ini untuk Dedan nama kunonya. Nah, kemudian diterangkan dalam situs tadi, yang situs tentang inscription tadi, itu tentang Dedan yang rajanya dianggap sudah terbunuh, yang ternyata sudah berpindah ke oasis Tema. Nah, apakah ini Raja Dedan? Ya bisa jadi. Atau yang jelas orang-orang Dedan yang diserang oleh Nabonidus. Ini Nabonidus ini Raja Babel terakhir sebelum dikalahkan oleh Media Persia.
yang menyerang daerah Dedan, termasuk suku-suku Arab lain, termasuk Kedar sebenarnya. Cuma di sini diberi contoh Dedan. Nah, bagaimana tentang Kedar sendiri? Kedar itu sendiri sebenarnya ada dua tahap kejatuhan. Kejatuhan pertama itu pada masa Nebukadnezar. Jadi waktu Nebukadnezar menghancurkan menduduki Israel, termasuk juga sampai ke arah selatan ke Kedar. Itu ada dalam nubuatan Yeremia pasal 49 ayat 28. Tetapi yang dimaksud dalam Yesaya 21 ayat 16-17 itu tentang Kedar, kejatuhan Kedar di tahap berikutnya, di bagian kedua. Yaitu pada waktu diserang, diduduki oleh Nabonidus. Ini Raja Babilonia terakhir. Maka pada saat itulah kemuliaan Kedar habis. Nah ini dalam Yesaya 21:16. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upah, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan itu merujuk kejatuhan oleh Nabonidus. Jadi sebenarnya sudah terjadi pada abad-abad kelima, sekitar kelima, keempat sebelum Masehi. Makanya sejak sekitar abad keempat, Kedar digantikan Nabatean. Jadi eksistensi Kedar hilang atau sudah terserap ke Nabatean dan kerajaan Nabatean muncul. Nah inilah yang saya katakan menjadi konteks penyebutan Arab yang diasosiasikan Nabatean oleh Josephus, karena sejak mulai abad kedua, ketiga sebelum Masehi, posisi Nabatean muncul menggantikan Kedar. Jadi kerajaan Nabatean eksis sampai pada masa Josephus dan sekitar abad kedua ketiga Masehi, sampai mereka dihancurkan oleh Romawi. Nah, seperti itulah konteksnya. Dan terakhir, kalau kita lihat lagi data-data literat rabbinik, yang jelas Yesaya 21 bukan nubuatan mesianik. Yesus 21 juga adalah nubuatan, tapi bukan nubuatan mesianik. Tetapi yang dimaksud nubuatan mesianik berkaitan dengan penunggang keledai, itu dalam Zakaria 9 ayat 9. Dan ini jadi pendapat umum orang Yahudi. Seperti dalam literat rabbinik, kita bisa lihat dalam Midrash maupun Talmud. Bahwa Zakaria 9 ayat 9 itulah nubuatan tentang sang penunggang keledai. Dan 21 bukan nubuatan untuk penunggang unta maupun keledai dalam konteks nubuatan mesianik. Termasuk juga di ayat 14 sampai 17. Apa yang kita bisa simpulkan? Yang pertama, Yesaya 21 ayat 7 bukan nubuatan mesianik baik ke Yesus maupun ke Muhammad. Sorry, ini salah tulis, baik ke Yesus maupun ke Muhammad. Dan menurut konteksnya, nubuatan tentang kejatuhan Babel. Kemudian berikut, Jerome tidak berpendapat Yesaya 1:7 nubuatan mesianik. Justru pendapatnya, nubuatan mesianik berkaitan dengan sang penunggang keledai itu dalam Zakaria 9. Ayat 9, sebagaimana ada dalam komentarnya. Demikian juga Rambam, hanya Rambam lah yang jadi referensi, walaupun kontradiksi dalam tulisan Rambam sendiri. Sedangkan rabi-rabi lain tidak ada yang menganggap Yesaya 21 ayat 7 maupun 14 sampai 17 adalah nubuatan mesianik. Dan terakhir, Yesaya 21 ayat 13 sampai 7 bukan nubuatan tentang Muhammad atau kekalahan Kedar pada abad ke-7. Karena pada abad ke-7 eksistensi Kedar sudah hilang, tetapi sebenarnya sudah terjadi sekitar abad ke-5, ke-6 sebelum Masehi. Oke, demikian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Jimmy dan Pak Gracia. Kajian akademis hari ini tersaji dengan baik ya, sangat baik, didukung dengan data biblikal, ekstra biblikal, bahkan data geografisnya juga tersaji dengan baik, historical evidence-nya juga tersajikan dengan sangat baik. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa jangan lupa BPJS-nya, artinya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Tentunya pada channel Apologia Historia milik Pak Jimmy Jeffrey, channel Inyo Manis milik Pak Gracia Pelo, dan channel-channel yang ikut merelay sesi pengajaran malam hari ini. Di antaranya ada Jakom Channel, L2G, LG, Scott Orang Indonesia, Batu Penjuru, Juginsu Broadcast, Juginsu Official Channel, dan masih banyak direlay oleh channel-channel Apologia Kristen lainnya. Dan mohon maaf channel-channel yang tidak kita bacakan satu persatu ya. Jangan lupa juga merepost, resend, atau mungkin mentranslate ke bahasa lain, dan send ke orang-orang yang membutuhkan pengajaran agar semua terberkati. Pesan kami, rendahkanlah hatimu, jangan pernah berhenti belajar. Jangan tinggi hati dan sombong rohani, karena telanjang itu dingin, Pak, dan kerokan itu sakit. Bagi yang berkenan bergabung dengan kami, bisa di aplikasi Telegram di t.me/keluarga Iman Rasuli, dan bisa juga dengan aplikasi lynk.id ya, /keluarga Iman Rasuli, satu aplikasi untuk semua. Selanjutnya ada satu informasi penting, jadi mohon perhatiannya ya teman-teman. Berhubung dengan Sekolah Tinggi Teologia Raja Wali Aras Tamar Internasional atau STT RAI telah dimulai minggu depan, dan kelas yang akan dipakai itu setiap hari Senin dan Selasa. Jadi ruangan keluarga Iman Rasuli akan dipakai untuk memfasilitasi kelas tersebut. Maka duet kajian akademis dari Pak Jimmy dan Pak Gracia yang diadakan setiap hari Selasa jam 20 waktu Indonesia Barat akan digeser ke hari lain. Mohon Pak Jimmy nanti kita bicarakan, Pak. Mohon berkenan, Pak. Kami ulangi lagi ya, tentunya jadinya setiap kajian akademis dari Pak Jimmy dan Pak Gracia yang diadakan setiap hari Selasa akan digeser ke hari lain. Dan itu stay tune. Kita akan rembukan dengan Pak Jimmy. Kita akan informasikan ke Telegram dari KIR, jadi stay tune di Telegram.